Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kaidah am dan khos beserta kaidah takhsis dan mukhassis. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Ada 4 materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, ada pengertian am dan sigot-sigotnya. Yang kedua, ada pembagian am. Yang ketiga, ada pengertian khos dan bentuk-bentuk mukhassis. Dan yang terakhir, ada penjelasan ayat am yang sudah ditaksis, apakah masih merupakan dalil atau hujjah. Saya Fatmawati dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian am. Apa sih am itu? Nah, jadi secara bahasa, am berarti merata atau yang umum. Sedangkan secara istilah, am berarti suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Slide selanjutnya, ada sigot-sigot am. Yang pertama, ada lafaz kullun, jami'un, ma'asyara, dan kaffatun. Contoh kullun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Contoh jami'un. Khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Yang artinya, dijadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Contoh ma'asyara. Ya ma'asyaral jinni wal insi. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia. Quran Surah Al-An'am ayat 130. Contoh kaffatun. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Yang artinya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Saya Nur Hafiza, kelas 12 MIPA. Yang kedua, isim istifham. Terbagi menjadi 5, yaitu ma, apa, mata, kapan, ayyun, siapakah, aina, di mana, man, siapa. Salah satu contohnya, mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Artinya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Yang ketiga, isim isyarat. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu man, barang siapa, ma, apa saja, ayyun, yang mana saja. Salah satu contohnya, may ya'mal su'ay yujza bihi. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Quran Surah An-Nisa ayat 123. Yang keempat, ada isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam atau idhofah. Contohnya, ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kelima, ada isim nakirah yang terletak sesudah nafi. Contohnya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Artinya, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 48. Yang keenam, jama yang ditakrifkan atau ma'rifat dengan alif lam. Contohnya, innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya,
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42. Nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari kelas 12 MIA. Makrifat dengan idhafah. Huramas alaikum ummahatukum, yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Quran Surah An-Nisa ayat 23. 7. Isim mausul terbagi menjadi 4, yaitu isim mufrad muzakkar yang contohnya allazi. Kedua, jama muzakkar yang contohnya allazina. Yang ketiga, mufrad muannas yang contohnya allati. Yang keempat, jama muannas yang contohnya allati. Salah satu contohnya, innallazina ya'kuluna amwalan yatamal zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Pembagian am secara umum terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah umum syumuli, yaitu semua lafaz yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi, seperti ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu ada. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Yang kedua, umum badali, bagi suatu lafaz yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku seperti afrad atau pribadi, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan pembagian am sesuai nas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah am yang dimaksud secara qat'i umum, yaitu am yang dibagi oleh qarinah menafikan sasaran yang ditakhsiskan. Yang kedua adalah am yang dimaksudkan secara qat'i khusus, yaitu apa yang didampingi secara qarinah pada umumnya tetap menafikan dan menyatakan maksud sebagian dari ifradnya itu. Yang ketiga adalah am maksus, yaitu am mutlak yang tidak didampingi oleh qarinah meniadakan hal-hal yang ditaksiskan. Pengertian khas. Al-lafzul ladzi wadi'a li ma'na wahidi ala sabilil infirad, yang artinya lafaz yang dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri. Jadi, apa sih pengertian khas itu? Secara bahasa, khas berarti tertentu atau yang khusus. Sedangkan menurut istilah, khas berarti suatu lafaz yang telah mengandung makna yang jelas, baik itu jenis, jumlah, bentuk, maupun ketentuan lainnya. Bentuk-bentuk mukhasis. Bentuk-bentuk mukhasis terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada mukhasis muttasil dan yang kedua ada mukhasis munfasil. Mukhasis muttasil atau mukhasis yang bersambung adalah apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat umum sebelumnya. Sedangkan mukhasis munfasil adalah dalil umum atau makna dalil yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususkannya. Masing-masing berdiri sendiri, yakni tidak berkumpul, tetapi mereka terpisah. Slide selanjutnya ada macam-macam mukhasis muttasil. Yang pertama ada pengecualian.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 2-3. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya ada sebagai ganti keseluruhan atau dalam bahasa Arab badalul ba'di min kulli. Contoh firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, lalu ada syarat atau dalam bahasa Arab asyarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Yang artinya, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka para suami menghendaki perbaikan. Selanjutnya yaitu sifat. Contohnya, wa ma qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 92. Berikutnya kesudahan. Contoh firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Artinya, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Macam-macam mukhasis munfasil. Yang pertama ada Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Contoh firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru'. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Ditaksis dengan wallani lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Artinya, dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran surah At-Talaq ayat 4. Lalu yang berikutnya ada Al-Quran ditaksis dengan sunnah. Contoh firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Yu'sikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Taksis dengan la yurisul muslimul kafirina walal kafirina walal kafiril muslimi, yang artinya tidak boleh mewarisi seorang muslim pada seorang kafir dan tidak juga kafir pada muslim. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah ditaksis dengan Al-Quran. Contoh hadis Nabi, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo, yang artinya Allah tidak menerima sholat seorang di antara kamu bila masih berhadas hingga berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ditaksis dengan Quran surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum aw jaa
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah bersih. Sunnah ditaksis dengan sunnah. Contoh hadis Nabi Muhammad SAW, Fima saqatis sama'ul ushru, yang artinya, pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah 1/10. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ditaksis dengan laisa fima duna khamsi aw suqin sadaqatun, yang artinya tidak wajib zakat tanaman yang kurang dari 5 wasok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mentaksiskan dengan kias. Contoh dalil, layyul wajidi yuhillu iradahu wa uqubatahu, yang artinya menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu halal dilanggar kehormatannya dan boleh dihukum. Hadis riwayat Ahmad. Ditaksis dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffi, artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Penjelasan ayat am yang sudah ditaksis, apakah masih merupakan dalil atau hujjah? Ada 2 pendapat yang menyatakan hal tersebut. Pertama, jumhur ulama menyatakan keharusan mencari dalil taksis terlebih dahulu dan tidak mengamalkan lafaz am sebelum hal tersebut dilakukan. Jika memang tidak ditemukan dalil yang mengkhususkannya, baru wajib mengamalkan lafaz yang am. Kedua, pendapat lain mengatakan bahwa wajib mengamalkan lafaz am tanpa menunggu adanya penjelasan ataupun taksisnya. Jadi, apabila ditemukan lafaz yang am, selayaknya dicari terlebih dahulu dari lain yang mentaksisnya. Hal ini berkesesuaian dengan sebuah kaidah di dalam ilmu fikih. Al-ammu ba'da taksisi hujjatun fil baqi. Artinya, am yang telah dikhususkan maka selebihnya dapat dijadikan hujjah. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya, dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.